Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang standar perbuatan. Sesungguhnya perbuatan itu memerlukan standar atau tolak ukur, atau kalau dalam bahasa Arab itu adalah miqyasul amal. Karena dengan standar perbuatan, maka kita dapat melakukan penilaian terhadap perbuatan tersebut. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan yang baik atau buruk, ataukah perbuatan tersebut terpuji atau tercela. Itulah fungsi dari standar perbuatan. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa manusia hidup di dunia ini itu dipengaruhi atau menganut suatu pemahaman tertentu yang bisa saja itu berbeda dengan satu manusia dengan manusia lainnya terhadap kehidupan ini, dan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, atau yang biasa disebut dengan mabda. Ya. Jadi kalau kita cari padanan kata itu, mabda itu adalah ideologi. Jadi manusia itu tidak terlepas dari mabda. Nah, standar perbuatan ini itu terlahir dari mabda. Maka standar perbuatan ini sangat ditentukan ya dari mabda apa yang dianut oleh manusia tersebut. Keadaan di dunia ini saat ini itu ada 3 mabda, yaitu mabda Islam, mabda kapitalisme, dan mabda sosialis komunisme. Jadi ada mabda Islam dan ada mabda selain Islam atau ghairul Islam. Itulah yang mempengaruhi standar perbuatan manusia. Artinya, standar perbuatan itu diikuti dari mabda'nya. Ya. Dalam perspektif Islam, sesungguhnya standar perbuatan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah Tuhan yang telah menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan ini. Allah lah yang maha mengetahui tentang manusia, dan Allah juga yang berhak untuk mengatur apa-apa yang ada di kehidupan ini. Karena Allah, dialah yang Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, artinya yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Maka inilah pandangan yang tepat. Karena Allah lah yang menciptakan, yang maha mengatur, maha mengetahui tentang manusia. Maka tentu saja penghambaan itu hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang berhak untuk mengatur manusia. Nah, sedangkan kalau manusia, dia itu makhluk ya yang diciptakan. Dia tidak menciptakan manusia yang lain, dan dirinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Maka pengaturan standar perbuatan itu harus diserahkan kepada Allah. Artinya, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam standar perbuatan itu adalah untuk memberikan penilaian terhadap perbuatan baik dan buruknya, terpuji dan tercela. Maka baik itu adalah apabila dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruk itu adalah apabila perbuatan itu dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terpuji itu adalah apa yang dipuji oleh hukum syara, sedangkan suatu perbuatan dianggap tercela itu apabila dicela oleh hukum syara atau syariat Islam.
Nah, ini menjadi jelas tentu saja bagi umat Islam ya, untuk senantiasa melakukan perbuatan berdasarkan pada standar yang sudah ditentukan dalam Islam. Artinya umat Islam diperintahkan untuk memiliki standar perbuatan, yaitu kepada tadi sesuai dengan hukum syara atau syariat Islam. Atau dengan kata lain ya, umat Islam harus menyesuaikan segala perbuatannya itu sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, dari sini jelas ya bahwa dapat kita ketahui terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka kita diperintahkan untuk melakukannya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana itu juga telah diatur ya dalam hukum syara. Nah, oleh karena itu standar perbuatan ya itu bersifat abadi, konstan dan stabil. Perbuatan yang terpuji seperti jujur, menepati janji ya, menyampaikan kebenaran, berbuat baik kepada orang tua, itu tidak akan berubah menjadi perbuatan tercela, dan sebaliknya. Perbuatan tercela tidak akan berubah menjadi perbuatan yang terpuji. Misalnya, berbohong, mencuri, melakukan transaksi riba, itu adalah perbuatan yang tercela. Tidak akan berubah menjadi perbuatan terpuji ya dalam pandangan hukum Islam. Karena dengan hukum syariat Islam itu, standar perbuatan manusia itu akan menjadi benar, stabil ya, konstan, bersifat abadi, tidak akan berubah-ubah mengikuti misalnya keadaan-keadaan atau mengikuti waktu ya atau tempat, tetapi dia bersifat abadi sampai kapanpun ya, sampai hari akhir. Standar manusia yang berdasarkan kepada hukum syara itu tetap abadi. Oleh karena itu ya, dalam perspektif Islam, standar perbuatan itu tidaklah ditentukan oleh akal. Sebagaimana orang-orang selain Islam ya, mereka bisa saja menggunakan akal mereka ya untuk membuat standar perbuatan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau akal dijadikan sebagai standar perbuatan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakpastian. Suatu perkara bisa saja dianggap terpuji pada suatu keadaan, tapi pada keadaan yang lain dia bisa dianggap tercela. Sebagaimana juga akan dipuji ya, suatu perbuatan di suatu waktu, tapi di waktu yang lain itu bisa dianggap tercela, tidak stabil, tidak konstan. Itulah yang akan terjadi. Begitulah akal kalau digunakan sebagai standar perbuatan. Yang muncul adalah kekacauan dan ketidakpastian. Kita bisa mengambil contoh misalnya seorang muslim, dia banyak melakukan ibadah-ibadah ritual, tapi dia menolak untuk membahas persoalan-persoalan yang menyangkut masalah politik, karena dia menganggap bahwa politik itu adalah kotor. Padahal politik itu tidaklah kotor ataupun bersih. Politik itu mengikuti mabda'nya. Bagi umat Islam, apabila politik itu dijalankan adalah politik Islam, maka itu adalah politik yang tidak hanya bersih, dia benar. Tapi kalau politik yang dijalankan itu bukan politik Islam atau politik selain Islam ya, yang praktis, pragmatis, kapitalis, sosialis, komunisme, maka politik yang seperti itu bukan politik yang benar dalam pandangan Islam. Artinya bahwa ada aspek yang menolak untuk membahas dan memperhatikan persoalan politik karena anggapan tadi, yaitu politik itu kotor.
maka sesungguhnya dia telah mengabaikan persoalan yang dianggap baik dalam Islam, yang dianggap terpuji dalam Islam, yaitu yang menyangkut memperhatikan urusan umat ataupun masyarakat atau rakyat. Sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan, "Man la yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia tidak menjadi bagian dari mereka, yaitu dari kaum muslimin. Artinya keadaan dengan menolak untuk memperhatikan urusan kaum muslimin itu adalah perbuatan buruk. Inilah yang terjadi kalau tidak dikembalikan kepada standar Islam, tidak memiliki standar sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam. Atau contoh yang lain, orang yang keluar dari rumahnya, berada pada tempat-tempat umum dengan mempertontonkan auratnya, dengan anggapan bahwa ini tidak masalah, baik-baik saja, tidak mengganggu yang lain, bahkan ini dianggap baik, karena beginilah keadaan zaman sekarang. Dia menganggap perbuatannya itu suatu tindakan yang baik atau terpuji. Nah, ini juga menjadi contoh ya, di mana ketidakterikatan kepada hukum syara karena tidak mengembalikan perbuatannya pada standar perbuatan dalam Islam, yaitu hukum syara. Itulah ketika standar perbuatan diserahkan kepada akal. Dia tidak stabil, tidak konstan, yang akan muncul adalah ketidakpastian dan kacauan, karena akan sangat tergantung kepada keadaan, tempat, atau wilayah yang berbeda-beda. Sementara sesungguhnya yang dibutuhkan manusia itu adalah sebagaimana yang Islam tawarkan, bahkan telah diterapkan bahwa standar perbuatan itu dikembalikan kepada yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Islam. Nah, dengan demikian standar perbuatan yang berdasarkan kepada Islam itulah yang akan menimbulkan kepastian dan akan memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menjadikan hukum syara itu sebagai standar perbuatan di dalam semua perbuatan. Dengan halnya menganggap baik dan buruk, terpuji dan tercela itu didasarkan kepada syariat Islam semata. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.